Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil arabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran yang berbahasa Arab kepada Rasulnya yang mulia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Muhammad, Nabi yang berbangsa Arab yang memiliki sifat Al-Amin, keluarganya serta sahabatnya keseluruhan. Ikhwa fillah, a'azzakumullah. Mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Kita harus memiliki alasan mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Di sini akan kita jelaskan alasan-alasan mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Alasan yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yusuf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian semua mengerti. Juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai dengan 195, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Malaikat Jibril, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ayat-ayat tersebut menjadi alasan kuat bagi kita mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Jawabannya karena Al-Quran berbahasa Arab, As-Sunnah berbahasa Arab, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab menjadi sangat penting karena As-Sunnah, karena Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah berbahasa Arab. Tidak mungkin dapat dipahami keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali kita harus belajar bahasa Arab. Kecuali kita harus belajar mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab. Alasan yang kedua, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama. Sahabat Umar radhiyallahu an berkata, "Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena
bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, fa inna nafsal lughatil arabiyyati minad dini wa ma'rifatuha fardun wajibun, fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun wa la yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyati wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Bahasa Arab itu termasuk bagian agama Islam dan mengetahuinya hukumnya wajib, karena sesungguhnya memahami Alkitab dan As-Sunnah itu adalah perkara yang wajib, dan tidaklah dapat dipahami keduanya kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan suatu kewajiban tidak dapat terlaksana kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Juga perkataan As-Suyuti rahimahullah, ولا شك أن علم اللغة من الدين لأنه من الفروض الكفايات وبه تعرف معاني ألفاظ القرآن والسنة. Tidak diragukan bahwa ilmu bahasa Arab termasuk bagian dari agama Islam, karena mempelajarinya termasuk fardu kifayah, dan dengannya dapat diketahui makna lafaz-lafaz Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di sini bahasa Arab termasuk bagian dari agama Islam. Oleh karenanya kita selayaknya untuk mempelajari bahasa Arab. Alasan yang ketiga, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia dan paling fasih. Ibnu Katsir rahimahullah juga berkata, li'anna lughatal arabi afshahul lughati wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufusi. فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya, dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Karena itulah diturunkan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran, dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Alasan yang keempat, dengan mempelajari Al-Quran, termasuk mempelajari bahasa Arab, maka kita menjadi sebaik-baik manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alasan yang kelima, karena Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bahasa Arab juga ikut terjaga. Surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikr Al-Quran, dan kami benar-benar akan menjaganya. Alasan yang keenam, karena bahasa Arab adalah induknya ilmu.
dikatakan as-sarfu ummul ulumi wan nahwu abuha. Ilmu saraf adalah ibunya ilmu-ilmu atau induknya ilmu, dan nahwu adalah bapaknya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulumi." Barang siapa yang mendalam penguasaannya dalam ilmu nahwu, maka ia mendapatkan petunjuk kepada setiap ilmu. Mari kita bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mempelajarinya sebagai bagian dari rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Imam Abu Mansur Ats-Tsa'labi rahimahullah berkata, "Man ahabballaha ahabba rasulahul mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabban nabiyyal arabiyya ahabbal araba. Wa man ahabbal araba ahabbal arabiyyata allati biha nazala afdalul kutubi ala afdalil ajami wal arabi. Wa man ahabbal arabiyyata uniya biha wa sabara 'alaiha wa syarafa himmatahu ilaiha." Barang siapa yang mencintai Allah, niscaya ia mencintai Rasulnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad yang berbangsa Arab, niscaya ia mencintai bangsa Arab. Barang siapa mencintai bangsa Arab, niscaya ia mencintai bahasa Arab, yang dengannya kitab terbaik turun kepada sebaik-baik bangsa non-Arab dan bangsa Arab. Dan barang siapa yang mencintai bahasa Arab, niscaya ia akan memberikan perhatian yang besar kepadanya dan tekun serta bersemangat mempelajarinya. Sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka marilah kita memberikan perhatian yang besar, tekun serta bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. Allah mudahkan Al-Quran yang berbahasa Arab untuk kita pelajari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Di surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasannya Allah telah memudahkan Al-Quran. Memudahkan di sini Allah memudahkan dalam membacanya, dalam menghafalnya, dan dalam maknanya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajari bahasa Arab, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Surah Al-Qamar ini diulang di 4 ayat, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah memudahkan Al-Quran ini untuk pelajaran bagi kita. Di ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40 di surah Al-Qamar menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memudahkan Al-Quran. Oleh karena itu,
Tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan tidak mempelajarinya. Juga termasuk kita harus mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Al-Quran. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar kitab bahasa Arab dasar, Nahwu Shorof. Pada level yang pertama kita akan belajar bahasa Arab dasar kelas mufrad. Level yang kedua kita akan belajar bahasa Arab kelas musanna. Level yang ketiga kita akan belajar bahasa Arab dasar kelas jamak. Dan level yang keempat kita akan belajar kelas i'rab. Penulis kitab ini adalah Ustadz Ilmi dan Ustadz Mahfud Sulaiman. Mudah-mudahan dengan mempelajari keempat kitab ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari bahasa Arab. Nas'alullah ta'ala an yanfa'a biha a'malana fi nashri lughatid dini li'i'la'i kalimatillahi. Amin. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat segala amal perbuatan kami dalam mensyiarkan, menyebarkan bahasa agama, yaitu bahasa Arab, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.